Hati-hati dengan doamu, nggak usah kepedean. Pada suatu hari, sebuah kapal karam di tengah laut karena badai dan ombak yang dahsyat. Hanya 2 orang pemuda yang selamat. Mereka berenang dan tiba di sebuah pulau kecil yang gersang. Tidak ada hal lain yang dapat mereka lakukan di pulau itu selain berdoa. Mereka membagi pulau itu menjadi 2 bagian, sehingga mereka tinggal sendiri-sendiri untuk menguji doa mereka. Lelaki pertama memulai doanya. Ia berdoa dengan sangat serius, sangat khusyuk. Tuhan, aku sangat lapar. Berikanlah kepadaku sekedar buah-buahan untuk dapat bertahan hidup. Keesokan harinya, lelaki pertama melihat sebatang pohon penuh dengan buah-buahan tumbuh di daerah tempat dia tinggal. Sementara dia melihat di daerah temannya di sisi lain. Hanya ada pohon gersang tanpa buah. Seminggu kemudian, lelaki pertama merasa kesepian dan memutuskan untuk berdoa agar diberikan seorang istri. Keesokan harinya, secara luar biasa, ada kapal yang karam dan satu-satunya penumpang yang selamat adalah seorang wanita yang berenang dan terdampar di wilayah tempat lelaki pertama tinggal. Sementara di wilayah pria kedua tetap tidak terjadi apa-apa. Karena sudah ada istri, maka lelaki pertama itu pun berdoa meminta rumah, pakaian, dan makanan. Keesokan harinya, semuanya terjadi, dan lelaki kedua tetap sepi-sepi saja. Akhirnya, sebagai permintaan pamungkas, lelaki pertama itu meminta kapal supaya ia dan istrinya dapat segera meninggalkan pulau itu. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya, ia menemukan kapal tertambat di sisi pantai. Dengan segera lelaki itu dan istrinya naik ke atas kapal itu dan bersiap meninggalkan pulau itu, juga lelaki kedua itu. Sebab menurutnya, lelaki kedua itu memang tidak pantas menerima anugerah Tuhan, sebab doa-doanya tak terkabulkan. Dan tiba-tiba, begitu kapal pemuda itu hendak berangkat, terdengarlah suara dari langit. "Hoi, manusia sialan, mengapa engkau meninggalkan temanmu yang satu itu?" Dengan sedikit mendongak dan dengan penuh kebanggaan, pria itu menjawab, "Berkahku, rezekiku adalah milikku sendiri, karena hanya doaku yang dikabulkan. Temanku itu, doanya tak satu pun terkabul, maka ia tak pantas mendapatkan apa-apa." "Kau salah," suara itu membentak membahana. "Semua doa temanmu itulah yang terkabul, dan doamu yang tidak." Hahaha. Sambil tertawa, pemuda pertama itu berkata, "Yang punya makanan, istri, pakaian, dan sejumlah kenyamanan lainnya faktanya adalah aku. Lalu kamu katakan bahwa doaku tidak terkabul?" Jawab suara itu, "Engkau kepedean dan sombong, anak muda. Satu-satunya doa yang kukabulkan adalah doa temanmu itu. Mengapa engkau yang mendapatkan segalanya? Karena temanmu itu hanya berdoa agar semua doa-doamu kukabulkan." Akhirnya pria pertama itu sadar. Ia turun dari perahunya dan mengejar temannya yang sudah terkulai lemas tak bernyawa. Ya, temannya itu sudah meninggal dunia. Saudaraku, pria pertama itu terlambat sadar. Lalu bagaimana denganmu?